balik lagi ke Groove Talk. Hari ini ngobrol sama siapa lagi? Kalau kemarin 2 sesi pertama udah ngobrol sama Raka sama Marvin sebagai musisi. Terus habis itu yang kedua Kaulan udah ngobrol bareng juga sama Denir sama gue juga. Nah sekarang kita ngobrol sama siapa? Tentunya ngobrol sama Kaulan. Kok kayak lucu ya kita hai. Kita tuh kayak gantian gitu, kemarin gue yang jadi host, sekarang gue yang jadi narasumber. Lu kemarin jadi narasumber kan? Iya. Multitasking. Iya, gila ya, multitasking banget. Kaulan, kan gue udah kenal lo, gimana, tapi gimana? yang nonton kan belum tentu mengenal ya kan, sosok Christina Wulan. Iya. Ya kan, boleh dikenalin kah ya kan, host yang satu ini? Gile, berat ya. Apa nih maksudnya profesi gue berarti ya? Iya. Ya jadi gue ini seorang educator kali ya bisa dibilangnya. Gue seorang guru, seorang pendidik. Gue guru bahasa Inggris. Gue udah ngajar itu sekitar 7 tahunan kali ya, 7 tahun ya, dari 2012 kira-kira. Ada kali ya 7 tahun, 8 tahun gitu. Nah, ya pokoknya sejauh ini emang gue suka ngajar, gue suka anak-anak juga. Tapi sih Tuhan percayain gak cuma ke anak-anak gitu. Jadi gue juga bisa ngajar adults juga gitu. Ya itu sih pokoknya. Jadi emang hari-harinya penuh dengan mengajar gitu. Gitu. Biasanya kalau misalnya 1 minggu emang berapa kali ngajar sih? Kegiatannya kayak gimana sih? Kegiatannya ya, dulu gue ngajar di sekolah waktu sekitar ada kali 4 tahunan, dari 2012 sampai 2015 ya kira-kira. Terus sampai akhirnya gue mesti resign karena waktu itu emang lagi fokus buat tesis. Terus sampai sekarang sih, kalau sekarang dari sekitar 2015an ya sampai sekarang itu emang lebih jadi gue ngajar di beberapa tempat di lembaga pendidikan bahasa Inggris gitu, terus juga banyakin private gitu. Jadi bisa dibilang sekarang sih lebih ke self employed ya, nyebutnya self employed. Jadi karena emang gue tidak maksudnya gue nggak stay di satu tempat gitu, gue nggak stay di satu institusi, karena gue ada di beberapa tempat ngajarnya. Jadi satu hari gue bisa ada ke 3 tempat gitu. Oke. Itu private atau udah yang institusi itu? Iya, ada private sama ada juga lembaga pendidikan juga. Lembaga pendidikan. Gitu. Nah, iya lembaga pendidikan tapi bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Nah jadi kalau misalnya sebelum kita tahu kita sekarang lagi ada di era pandemi ini kan ya. Jadi tatap muka itu kalau bisa dikurangin atau kalau bisa dihindarin kalau bisa. Tapi beralih semua ke online ya kan. Nah dari segi Kaulan sebagai educator yang tadinya banyak mengajar di lembaga pendidikan, yang pastinya kan kalau ngajar tuh tatap muka tuh ya kan. Iya betul. Nah itu berarti kan ada adaptasi baru dong, ya kan? Seberapa persen sih berubahnya gitu? Seberapa signifikan sih di dunia di dunia pendidikan? Ya kita tahu kalau misalnya sekolah-sekolah reguler itu kan semua udah online ya. Iya betul. Nah ini dari sisi Kaulan yang adanya di lembaga pendidikan gitu, bukan di sekolah reguler. Boleh diceritain nggak dari sebagai pendidik pengalamannya di mengajar di tengah pandemi? Oke. Ya pastinya berubah banget ya, karena emang ya sekolah formal aja kan semuanya akhirnya mesti home learning ya. Semua anak-anak harus stay at home dan mereka harus belajar di rumah. Dan memang ini bukan suatu yang mudah, khususnya buat generasi sekarang, karena mereka juga belum terbiasa kan dengan sistem online ini gitu. Jadi ibaratnya sekarang
anak-anak ya, generasi sekarang semuanya dipaksa gitu kan, dipaksa untuk bisa beradaptasi cepat dengan kondisi saat ini gitu. Ya sama juga otomatis kita yang bekerja di lembaga pendidikan pun harus bisa beradaptasi juga kan dengan kondisi ini. Kita nggak mungkin maksain anak-anak tuh belajar offline untuk datang ke tempat les gitu. Jadi ya semuanya kita bikin sistem online, dan bener-bener guru-guru juga akhirnya dipacu buat cepat-cepat beradaptasi juga untuk mempersiapkan lesson plan, nyiapin semua materi, worksheet segala macem dalam bentuk online juga, dan kita pun ngajar pun juga dalam bentuk online akhirnya gitu. Jadi ya bener-bener ini ya, bener-bener apa sih, kita juga nggak ada yang bisa prediksi kan akan seperti ini gitu, dan sampai kapan juga kita juga masih belum tahu gitu. Tapi yang pasti ya yang ada di goal kita adalah ya bagaimana caranya kita bisa tetap deliver materi walaupun dalam sistemnya berbeda gitu, bukan lagi tatap muka langsung, tapi kita dalam sistem online gitu. Ya hopefully sih anak-anak bisa cepat beradaptasi juga dengan kondisi ini gitu. Iya, jadi ada kerjasama antara anaknya juga, ada anak, guru sama orang tua ya. Iya betul. Yang sebelumnya tatap muka, sekarang mau nggak mau harus melek teknologi gitu ya, beradaptasi. Iya betul. Jadi memang sangat dibutuhkan juga kerjasama dari parents ya, dari orang tua gitu, karena kita nggak mungkin bisa jalanin ini apalagi khususnya buat anak-anak yang kecil gitu. Mereka masih sangat butuh di guide gitu kan, butuh dibimbing di rumah gitu. Dan nggak simple deh, kayak nyalain laptop aja kan anak-anak belum tentu bisa sendiri kan. Jadi akhirnya butuh bantuan dari orang tua sih, butuh kerjasama dari orang tua gitu. Nah, jadi Kak Wulan nih, ada kendalanya, boleh di-sharing dong dari segi pengajar ya. Kendalanya apa gitu? Kendalanya ya yang tadi ya, maksudnya nggak semua anak-anak bisa maksimal maksimal untuk mendapatkan knowledge yang kita deliver dengan menggunakan sistem online gitu, karena mereka rata-rata belum terbiasa juga gitu. Dan balik lagi, setiap anak itu kan berbeda-beda ya gitu, kecepatan anak juga berbeda, daya tangkap mereka berbeda gitu, terus cara belajar anak-anak juga berbeda gitu. Nah itu balik lagi gitu, makanya guru yang akhirnya mesti bekerja keras, sekreatif mungkin untuk bisa mem-package materi itu jadi menarik gitu loh. Jadi dengan menggunakan sistem online ini akhirnya anak-anak juga nggak merasa bosen gitu. Mereka bisa tetap enjoy, nikmatin materi yang disampaikan, tapi mereka juga paham gitu dengan apa yang kita ajarkan ke mereka gitu. Jadi kendalanya itu sih, jadi kembali ke anak-anak, karena mereka tidak semua anak-anak itu terbiasa dengan sistem ini gitu, dan itu mempengaruhi hasil belajarnya juga akhirnya. Iya Gitu. Berarti gurunya juga akhirnya muter otak buat, ya kita jadi dilatih buat kreatif banget ya, ngegali kreativitas. Iya betul. Iya, jadi betul. Kayaknya di semua aspek, maksudnya di semua profesi kayaknya dituntut buat kreatif ya. Iya. Jadi kita akhirnya mesti nyiapin aktivitas-aktivitas yang biasanya kita bisa ngelakuin waktu di offline, tapi kan di online kan mungkin terbatas ya, karena kan kita nggak ketemu langsung gitu. Nah makanya kita mesti pikirin tuh aktivitas-aktivitas apa yang bikin anak-anak itu tetap enjoy, tetap semangat buat belajar, tapi objektifnya fokus dari tujuan materi yang mau disampaikan itu mereka bisa ngerti, itu sih intinya. Contohnya kayak gimana sih yang Kak Wulan lakuin? Ya kita mesti pikirin, mungkin bisa dalam bentuk games gitu kan, atau bisa juga dalam bentuk quiz, tapi
harus tetap interaktif ya, karena kan namanya online kan, apalagi aku kan di sini ngajar bahasa Inggris, jadi kita benar-benar diminta untuk anak-anak juga terus bicara kan gitu, untuk terus aktif gitu, untuk ngobrol gitu, untuk cerita. Nah itu sih, jadi paling ya kita dengan bikinnya ya package-nya dalam bentuk games, atau misalnya kita bikin conversation tapi yang sesuai dengan umur mereka gitu. Jadi yang maksudnya yang emang yang lagi happening apa sih gitu di generasi mereka tuh, di umur-umur mereka tuh apa yang lagi happening. Jadi mau nggak mau kita mesti relatable sih sama mereka gitu. Okay. Kalau nggak pasti mereka akan bosen dan mereka nggak tertarik juga akhirnya dengan apa yang kita sampaikan. Apa namanya, relate-nya juga ya sama mereka ya, jadi juga mereka stay lebih lama gitu ya. Betul, iya. Oke. Terus Kaulan pernah ngerasa drop nggak sih tiba-tiba semuanya berubah gitu? Pernah ngerasa kayak khawatir nggak sih sama pandemi ini gitu di profesi Kaulan? Ya jujur sih pas awal-awal itu benar-benar masih kayak questioning sih, maksudnya kayak masih belum percaya aja gitu, kayak ini beneran nih semuanya bakal online, and jadi ngajar itu bener-bener di rumah kan, nggak kemana-mana gitu kan, stay di depan laptop bisa berjam-jam gitu. Terus mesti mikirin juga materinya mesti kayak gimana gitu kan bentuknya, yang supaya anak-anak tuh nggak ngerasa bosan tapi mereka bisa nikmatin gitu apa yang kita dengar gitu. Jadi ya nggak naif juga, pasti sempat ngerasa drop juga, sempat ngerasa khawatir, apalagi waktu itu memang jujur aja karena dengan kondisi pandemi ini kan juga nggak semua orang tua ataupun anak-anak itu bersedia ya, maksudnya kan gue kan juga ada beberapa private gitu kan, dan mereka nggak semua gitu mereka bisa gitu langsung beradaptasi dengan kondisi ini, yang akhirnya mereka minta untuk postpone dulu gitu kan. Dan itu mempengaruhi pemasukan gue juga, jadi pemasukan gue pun juga sempat berkurang juga gitu kan. Nah, ya wajar ya, maksudnya waktu itu emang sempat khawatir, sempat takut, kayak bertanya juga kayak ini bakal sampai kapan, karena kita nggak ada yang tahu ya gitu, maksudnya ini bisnisnya kapan gitu. Tapi puji Tuhannya itu maksudnya sampai di sekitar bulan-bulan kemarin ya, bulan-bulan Juni, maksudnya Mei, akhir-akhir Mei itu kayak kepikiran aja sih, maksudnya ini kan kondisinya akhirnya semua orang di-drive untuk beradaptasi dengan sistem online kan, hampir di semua bidang ya kan, terutama apalagi pendidikan gitu kan. Dan ya kayaknya bahasa Inggris itu kalau bisa dibilang mostly people semua butuh bahasa Inggris gitu kan. Makanya jadi ya kenapa nggak coba aja gitu, akhirnya aku coba buka les online sendiri gitu. Di pandemi ya, malah iya, maksudnya aku pikir ya dengan kondisi saat ini gitu ya, maksudnya kita juga melihat kebutuhan dari murid, dari anak-anak, atau maksudnya siapapun sih sebetulnya, kebutuhan dari orang-orang saat ini, gimana caranya supaya mereka bisa tetap belajar bahasa Inggris gitu, walaupun mereka harus stay at home, walaupun mereka nggak bisa kemana-mana gitu. Makanya jadi aku berpikir ya kenapa aku nggak buka les online aja sendiri gitu kan. Ya udah sampai akhirnya aku coba bikin gitu iklan gitu kan sama teman aku juga. Jadi aku ada partner, terus kita bikin iklan, kita coba promote, dan ternyata feedbacknya lumayan gitu. Ternyata masih di musim ini, di season ini ternyata masih ada juga gitu loh orang-orang yang emang mau belajar bahasa Inggris dengan sistem online kayak gitu. Ya akhirnya jadi berkat tersendiri ya gitu, karena emang sebenarnya dari dulu aku pengen banget punya usaha sendiri tapi di bidang pendidikan gitu. Jadi kayak Tuhan malah kayak kasih jalan gitu, kasih ide yang baru gitu. Ya itu sih, jadi ya ada plus minusnya akhirnya ya. Jadi tetap bersyukur sih gimana pun kondisi saat ini gitu.
Dan for your info, Kaulan yang les bahasa Inggris yang ini sebenarnya itu rencananya dari tahun lalu ya, tapi masih belum bisa berjalan, tapi malah di era ini malah baru bisa berjalan ya. Iya, Ternyata responnya ternyata positif. Iya betul. Jadi kayak sebenarnya aku udah ngerencanain tuh dari tahun lalu gitu, pengen buka usaha dalam dunia pendidikan gitu kan. Tapi emang kayak waktu itu masih maju mundur, kayak masih belum yakin gitu loh, kayak gimana ya gitu, masih ada kayak ketakutan juga. Nanti kira-kira hasilnya kayak apa, orang nerimanya, masyarakat nerimanya gimana gitu kan. Mau nggak ya gitu kan, banyak lah pikiran-pikiran gitu. Tapi ya dengan pandemi ini kan akhirnya kita mau nggak mau ya, maksudnya udah gas aja gitu. Iya. Ya kan, urusan coba nanti dulu hasilnya kayak apa ya udahlah gitu, serahin aja ke Tuhan gitu. Kalau emang Tuhan mau gue lakuin ini ya udah gitu, ya Tuhan yang akan kasih jalan gitu. Ya, kita lakukan bagian kita ya. Iya betul. Apa yang bisa dilakuin, explore apa yang kita bisa. Iya. Nah, terus Kaulan apa sih yang bikin Kaulan akhirnya ubah dari rasa khawatir itu akhirnya malah jadi ide-ide kreatif tuh muncul gitu. Terus jadi ya rasa khawatir itu yang nggak jadi mengendalikan kita gitu. Apa sih yang buat Kaulan jadi kayak gitu? Ya gue sih selalu percaya sih, Tuhan tuh pegang kendali di setiap musim kehidupan kita gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua tetap ada di dalam kontrolnya Dia kan gitu. Dan gue percaya tuh, ya maksudnya gue selalu pegang ya, maksudnya ada ayat-ayat Alkitab yang selalu gue pegang gitu, kayak rancangan Tuhan tuh bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, ada hari-hari depan yang penuh dengan harapan yang Dia sediain. Jadi kayak, ya itu yang jadi kekuatan sih, diingetin lagi gitu, kalau nggak mungkin Tuhan nggak kasih yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Jadi walaupun mungkin saat ini kondisinya nggak mudah, jujur nggak bohong juga, nggak munak juga gitu ya, maksudnya saat ini kondisinya nggak mudah. Semua orang lagi berjuang, ngalamin kesulitan, dan stormnya struggle-nya beda-beda ya, challenge-nya beda-beda. Gitu. Aku pernah dengar badainya sama, tapi kita di perahu. Iya betul. Iya betul. Jadi maksudnya ya satu hal sih yang tadi gitu. Jadi ketika kita percaya benar-benar kalau Tuhan itu pegang kendali hidup kita, ya akhirnya itu sih ketakutan, kekhawatiran, ya itu semua jadi hilang gitu loh. Karena kita tahu gitu, Tuhan tuh setia dan Dia yang selalu nyertain kita gitu kan. Dan percaya sih di tengah-tengah pandemi ini pun juga pasti ada something yang Tuhan sebenarnya mau kerjain gitu dalam hidup kita. Pokoknya nggak ada yang sia-sia lah gitu. Apa yang kita jalanin tuh semuanya nggak ada yang sia-sia gitu. Karena ya balik lagi janjinya kan, Dia bilang Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan kan. Jadi ya itu sih, percaya aja, pegang aja setiap firman, setiap janji-janji ayat-ayat yang ada di Alkitab gitu. Iya, kita juga tahu janji-janjinya Dia karena kita bangun hubungan sama Tuhan kan ya. Iya, benar ya, banget. Itu yang setiap harinya akhirnya nge-remind. Iya. Betul. Pasti akan ada janji baru yang bukan janji baru, maksudnya ada janji yang tiba-tiba muncul. Iya. Benar. Jadi sebenarnya itu lebih membantu kita untuk mengarahkan fokus kita lagi sih ke Tuhan gitu. Kan kadang kan kalau kita nggak ada maksudnya a relationship sama Dia, akhirnya kita jadi gampang untuk pindah fokus gitu. Akhirnya kita jadi fokusnya jadi ngelihat, apalagi kalau udah denger berita-berita sekarang ya gitu kan. Kayaknya semuanya udah susah gitu kan, kayak bikin kita jadi tambah takut, tambah khawatir gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kita tetap build relationship sama Tuhan, ya akhirnya kita bisa sortir gitu loh. Di dalam diri kita tuh kita bisa milih-milih gitu, mana yang perlu kita dengar, mana yang enggak gitu. Tapi bukan berarti jadi naif ya, maksudnya kita tetap face the reality gitu, kalau memang kondisinya sedang seperti ini, kayak gitu. Ya, kita juga karena banyak banget informasi negatif, ya makanan positifnya juga harus banyak.
Iya betul, benar banget. Sebenarnya karena justru gue bersyukurnya ya ketika kita sadar ya kalau hubungan kita sama Tuhan itu penting, bahkan jauh lebih penting dari apapun. Nah, justru malah di situ akhirnya yang mendrive kita tuh untuk jadinya malah walaupun pandemi kayak gini, kita jadi kayak pengen apa ya, naikin nilai value diri kita sendiri gitu loh. Kita jadi pengen equip diri kita dengan, kan bersyukurnya tuh sekarang malahan banyak ya kayak seminar-seminar gratis, kan webinar, terus apa kayak ya pokoknya itu kan sebenarnya atau baca buku, ya pokoknya adalah aktivitas-aktivitas yang akhirnya sekarang ini malah bikin kita apa jadi lebih apa ya, lebih strong gitu loh, lebih full of knowledge juga, kita jadi banyak tahu juga, terus ningkatin pengetahuan kita gitu loh intinya. Jadi sebenarnya tinggal gimana sih kita merespon, bagaimana kita melihat kondisi ini dengan perspektif yang berbeda kan akhirnya. Gitu. Iya, benar. Banyak banget yang dieksplor sih. Iya, benar. Malah kita karena punya jadi waktunya banyak. Iya, betul. Dan nggak habis di jalan, nggak habis di nongkrong gitu kan. Iya. Ya. Kita bisa arahin. Iya, jadi kita jadi tahu kan prioritasnya sekarang yang mana nih gitu kan. Dengan banyaknya waktu, ya akhirnya kita tahu yang mana yang lebih penting gitu. Iya, manfaatin waktu sebaik-baiknya. Nah, terus Kaulan boleh nggak kasih semangat, kasih spirit untuk closing juga nih buat closing ya. Yeah. Buat teman-teman yang satu profesi misalnya sama kayak Kaulan atau enggak yang kayak kita yang masih muda-muda. Iya. Di rumah, yang lagi ada di rumah. Yang lagi di rumah ya, oke. Ya, kalau dari aku sih pokoknya jangan menyerah sih, tetap berjuang. Pokoknya percaya kalau hidup kamu itu ada di dalam rencananya Tuhan gitu. Percaya kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu gak ada satupun yang kebetulan, dan Tuhan tahu banget yang terbaik buat kamu. Dia udah sediain di depan ada hal-hal yang jauh lebih baik dari sekarang. Jadi pokoknya intinya kalau belum baik, masih belum good ending, berarti ini belum selesai gitu. Jadi tetap equip, tetap perlengkapi diri kamu dengan waktu yang banyak ini gitu ya. Apa yang Tuhan udah taruh, setiap potensi, talenta apapun, apalagi buat kalian yang sama kayak aku gitu profesinya mengajar gitu as a teacher, ya itu it's such a blessing, itu berkat yang luar biasa ketika kita masih punya kesempatan untuk bisa mendidik generasi gitu, kita masih bisa mengajar mereka. Jadi pokoknya all out aja sih, apapun yang ada di tangan kamu, setiap benih yang dipercayain di tangan kamu, ya itu aja yang terus dikerjakan dengan sebaik mungkin gitu. Setia aja dari hal-hal yang kecil, karena kita nggak akan pernah tahu di depan Tuhan akan percayain apa yang jauh lebih besar gitu. So just be kreatif, tetap positif, tetap kreatif. Pasti janji Tuhan tuh nggak mungkin gagal dalam kehidupan kita gitu. Oke, Kaulan. Lucu ya sekarang gue yang jadi narasumber. Iya loh. Kayak agak gimana gitu, agak aneh. Iya, gitu. Udah banyak kan, sharing-sharingnya. Udah kasih spirit juga, ya kan. Thank you Kaulan buat waktunya. Sama-sama. Semoga. Thank you juga. Iya, semoga obrolan kita bisa jadi berkat buat yang lagi nonton di rumah. Amin. Tetap pegang janji Tuhan seperti yang Kaulan bilang, karena janji Tuhan nggak pernah berubah dari sebelum pandemi, saat pandemi, dan sesudah pandemi. Oke. Ya udah kalau gitu, stay safe semuanya. Jaga kesehatan. Kalau misalnya emang masih bisa di rumah aja. Kalau di luar jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke? Ya, nanti kita ketemu di Groove Talk selanjutnya. Dadah. Bye bye. God bless you. Bless you all.